Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dalam Zoom meeting kita pada hari ini mengenai pemaparan makalah pemanfaatan ekoenzim dari sisa sampah organik. Adapun penulisan makalah ini dilakukan oleh seperti yang kita tahu, setiap hari aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan menghasilkan limbah, baik itu berupa limbah organik maupun limbah non-organik. Nah, di Indonesia sendiri, jumlah sampah yang dihasilkan per hari rata-rata 1 kg per orang atau bisa mencapai 220.000 ton sampah nasional per hari. Nah, jumlah ini mengalami peningkatan bahkan sejak tahun 1995, yang dahulunya hanya 800 gram per hari untuk setiap orang. Nah, peningkatan produksi sampah ini sangat mempengaruhi tren global warming yang memicu terjadinya perubahan iklim dan diperkirakan akan semakin hebat jika tidak ada upaya kita untuk menguranginya. Nah, panel ilmuwan untuk perubahan iklim atau IPCC menyatakan bahwa pemanasan global terjadi karena hasil dari aktivitas manusia, di mana ada 2 senyawa kimia terbesar yang berkontribusi terjadinya pemanasan global, yaitu gas karbon dioksida dan metana. Nah, kedua senyawa ini sebagian besar dihasilkan dari sampah, terutama sampah limbah rumah tangga. Nah, seperti yang setelah peneliti amati, di lingkungan air Tawar Barat sendiri itu sangat besar tumpukan sampah baik yang organik maupun anorganik. Nah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah kafe dan warung makan yang begitu banyak, sehingga setiap hari semakin banyak terlihat tumpukan sampah. Hal ini menyebabkan kerusakan estetika alam dan awal sebuah bencana bagi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah pengelolaan yang bersifat eco-friendly. Nah, salah satu cara yang terkenal sekarang adalah dengan memanfaatkan sampah organik untuk ekoenzim. Ekoenzim sendiri ditemukan oleh seorang dokter dari Thailand yang bernama Dr. Rosukan Pongpangpong yang merupakan seorang peneliti dan pemerhati lingkungan di Thailand. Inovasi ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi lingkungan. Nah, jadi pentingnya pengolahan sampah dan pendaur ulangan sampah menjadi fokus kita bersama. Ekoenzim adalah sebagai salah satu solusi praktis untuk mengatasi sampah, terutama sampah organik. Ada perumusan masalah dalam penulisan makalah ini. Yang pertama, pengertian ekoenzim. Yang kedua, apa pentingnya ekoenzim untuk lingkungan. Yang ketiga, apa manfaat ekoenzim. Dan yang keempat, bagaimana cara pembuatan ekoenzim itu sendiri. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian ekoenzim, bagaimana pembuatan ekoenzim, dan apa saja yang menjadi manfaat ekoenzim, serta pentingnya ekoenzim untuk lingkungan. Baik, kita lanjutkan ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian ekoenzim. Ekoenzim itu sendiri adalah larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Jadi ada 3 bahan utama yang digunakan, yaitu sisa organik, gula merah, dan air. Kemudian teknik dan cara membuat ekoenzim. Ekoenzim ini sumber utamanya kita menggunakan tanaman seperti sayuran dan buah-buahan, termasuk sebetulnya akar, daun, serta bunga. Namun yang kita lakukan adalah mengurangi sampah yang ada di dapur, yang sebagian besar adalah sampah dari sayuran dan kulit buah segar. Jadi fokus utama kita bahan pembuatan ekoenzim ini adalah sampah dari sayuran dan kulit buah segar. Nah, seperti yang terlihat pada PPT, itu ada gambar atau prosedur bagaimana cara menghasilkan ekoenzim itu sendiri. Nah, yang pertama bisa kita lihat ada sisa sampah organik dari dapur berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan.
Nah, sayuran yang sudah masak tidak boleh, sayuran yang sudah masak. Nah, sayuran sudah masak tidak boleh karena kandungan zat di dalamnya sudah hilang. Jadi yang kita gunakan adalah sisa sayuran atau kulit buah, bukan sayur yang sudah kita masak. Nah, karena kandungan zatnya di dalam kemungkinan sudah banyak yang hilang. Sementara itu untuk akar, kulit buah yang tidak kita makan, itu merupakan sampah yang masih banyak mengandung nutrisi, sehingga baik kita gunakan untuk pembuatan ekoenzim. Nah, nutrien dalam ekoenzim ini sangat tergantung dari bahan yang kita gunakan. Pembuatan ekoenzim ini sangat murni karena tidak ada campuran bahan kimia, termasuk tidak ada campuran garam dan minyak. Kemudian bagaimana dengan padi dan beras? Nah, padi dan beras ini tidak kita sarankan untuk sebagai bahan pembuatan ekoenzim karena lebih baik kita masak untuk dimakan dibandingkan sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Selain itu, padi dan beras juga bisa menimbulkan bau busuk. Kemudian jangan menggunakan buah yang sudah rusak atau membusuk karena ini akan memicu munculnya ulat pada saat proses pembuatan ekoenzim. Kemudian selanjutnya jika kita menggunakan kulit buah yang fresh, maka hasilnya akan menjadi lebih wangi. Kemudian jenis bahan sebaiknya bervariasi, jangan menggunakan satu jenis saja. Menggunakan jenis bahan yang bervariasi ini akan memberikan variasi nutrien pula untuk membuat mikroorganismenya menjadi lebih aktif dalam melakukan fermentasi. Kemudian dari kegunaannya banyak tujuan khususnya, bisa seperti misalnya untuk membasmi serangga, maka kita bisa menambahkan atau mencampur ekoenzim dengan cili jahe dan rempah-rempah. Kemudian bahan yang kedua adalah gula. Nah, gula ini adalah sebagai makanan untuk mikroorganisme. Jadi gula yang kita gunakan itu sebaiknya adalah gula merah atau molase, karena jika kita gunakan gula putih atau gula batu, itu sudah melalui proses produksi secara kimiawi. Kemudian untuk proses fermentasi ini kita menggunakan organisme yang ada di udara di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kemungkinan jenis mikroorganismenya dapat berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal kita. Kemudian gula merah yang kita gunakan adalah sebagai makanan untuk mikroorganisme. Karena itu, ketika ekoenzim yang kita buat itu mengalami kerusakan dalam proses fermentasinya, maka kita tinggal menambahkan gula ke dalam ekoenzim sesuai dengan takaran awal untuk kembali mengaktifkan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Kemudian yang kita butuhkan selain sisa organik dan gula merah, selanjutnya yaitu ada tempat atau wadah. Nah, sebaiknya kita gunakan wadah plastik bekas, karena kalau kita gunakan yang seperti gerabah atau stainless steel, maka itu akan membuat daya produksi lebih mahal. Kemudian kalau kita gunakan yang dari logam, itu bisa mengakibatkan karatan, apalagi dari kaca itu tidak disarankan karena bisa kemungkinan pecah pada saat fermentasi yang menghasilkan banyak gas. Jadi, botol yang digunakan adalah botol plastik yang mudah mengembang. Kemudian ada beberapa catatan selama proses pencampuran bahan. Yang pertama, sampah organik yang digunakan tidak disarankan untuk dimasukkan ke dalam kulkas karena akan mengubah kualitas dari ekoenzim. Nah, kita bisa memasukkan sampah tersebut setiap hari, jadi tidak perlu sekaligus, bisa kita cicil setiap harinya sesuai dengan takaran yang direncanakan, yaitu 3:1:10. Jadi tanggal penetapan pembuatannya adalah tanggal terakhir kita memasukkan sampah ke dalam botol atau jerigen. Kemudian kita campur, kita simpan di tempat teduh. Setiap hari pada bulan pertamanya kita buka untuk mengeluarkan gas. Jadi pada saat membuka tutup ekoenzimnya, jika ada bahan yang tidak tenggelam, maka kita bisa mengaduknya atau menaikkan bahan hingga bisa tenggelam sempurna ke dalam air. Proses fermentasi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama akan menghasilkan alkohol, bulan kedua akan menghasilkan cuka, dan pada bulan ketiga biasanya baru menghasilkan ekoenzim. Jadi selama proses fermentasi di bulan pertama itu biasanya muncul lapisan putih seperti jamur. Jamur di permukaan ini sangat baik untuk kulit dan dapat digunakan untuk masker, namun sangat tergantung pada jenis kulit. Jika kulit kita sensitif, maka tidak disarankan untuk digunakan. Kemudian biasanya pada bulan ketiga baru akan menghasilkan ekoenzim yang bisa dipanen. Bisa dipanen dengan menyaring menggunakan kain yang tidak terpakai atau juga bisa menggunakan saringan. Nah, dari penyaringan itu maka akan diperoleh residu atau
ampasnya. Dan residu ini atau ampasnya ini bisa kita gunakan sebagai fermentasi ekoenzim yang selanjutnya untuk mempercepat proses fermentasi ekoenzim yang baru. Kemudian bisa kita gunakan sebagai pembersih saluran kloset dengan cara di blender, atau jika sudah lebih halus maka bisa langsung tuang ke dalam kloset pada malam hari. Atau bisa juga digunakan untuk mengusir tikus dengan cara dikeringkan dan ditaruh di tempat di mana tikus suka berada. Atau bisa juga digunakan untuk mengharumkan mobil dengan cara dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil. Atau bisa juga dijadikan sebagai pupuk tanaman organik atau pupuk kompos. Nah, sementara ekoenzim itu sendiri, ekoenzim sendiri yang kita gunakan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, yang pertama yaitu untuk membersihkan saluran, karena ekoenzim ini memiliki kemampuan menguraikan yang sangat kuat. Nah, kalau kita bandingkan dengan deterjen ini lebih justru akan mengikat lemak dan membuat saluran tercepat, sedangkan ekoenzim sendiri itu lebih menguraikan lemak. Sama halnya dengan peranan enzim yang ada di dalam tubuh yang menguraikan lemak tidak larut di dalam air menjadi larut di dalam air. Kemudian ekoenzim ini bisa disimpan lama dan tidak memiliki masa kadaluarsa. Kemudian ekoenzim dapat menyerap bau yang tidak sedap. Seperti jika kita semprotkan di dalam toilet, maka udah mau kesingkat baunya akan lenyap. Begitu juga dengan bau asap rokok di dalam ruangan bisa dihilangkan langsung dengan semprotan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini akan berubah warna jika menyerap aura negatif. Maksudnya di sini adalah misalnya di daerah terjadi bencana, maka ekoenzim ini biasanya akan menjadi kotor dan coklat karena mungkin di daerah bencana ini terdapat banyak bakteri atau mikroorganisme yang kurang bagus. Kemudian ekoenzim ini bisa digunakan untuk pembersih lantai, sangat efektif untuk membersihkan lantai rumah, sebagai disinfektan juga bisa karena memiliki antibakteri. Kemudian juga sebagai insektisida untuk membasmi serangga, misalnya tadi dengan cara mencampurkan ekoenzim dengan cilin jahe ataupun rempah-rempah. Kemudian bisa digunakan untuk pembersih selokan, terutama selokan kecil, atau pembuangan air kotor, jadi bisa menguraikan lumpur-lumpur ataupun lemak-lemak yang menumpuk. Kemudian sebetulnya banyak sekali pembuatan ekoenzim ini memberikan dampak bagi lingkungan secara global maupun secara ekonomi. Misalnya ditinjau dari lingkungan, selama proses fermentasinya dihasilkan gas ozon yang sangat bagus, yang dapat menyegarkan udara sekitar. Kemudian salah satu kandungan ekoenzim itu sendiri adalah asam asetat yang dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri, sehingga bisa kita gunakan sebagai disinfektan. Kemudian kandungan ekoenzim itu sendiri adalah lipase, tripsin, amilase, sehingga mampu membunuh atau mencegah bakteri patogen dan juga meluruhkan lemak dan memperlancar saluran air yang tersumbat. Kemudian ada juga dihasilkan nitrat dan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrien. Nah, dan tidak kalah penting dari segi ekonomi, pembuatan enzim ini dapat mengurangi konsumsi kita untuk membeli cairan pembersih lantai ataupun pembasmi serangga. Nah, dari pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ekoenzim ini merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Nah, formula pembuatannya yaitu dengan perbandingan 3:1:10. Jadi manfaatnya ada banyak sekali, salah satunya yaitu ditinjau dari lingkungan, itu dapat menghasilkan ozon yang dapat menyegarkan ruangan, kemudian ada juga kandungannya berupa asam asetat yang dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri. Kemudian kandungan ekoenzim itu sendiri adalah lipase, tripsin, amilase. Kemudian juga dihasilkan nitrat dan karbon dioksida yang dibutuhkan sebagai nutrien. Kemudian dari segi ekonomi yaitu untuk mengurangi konsumsi membeli cairan pembersih lantai ataupun pembasmi serangga. Nah, inilah pemaparan mengenai makalah yang berjudul pemanfaatan ekoenzim dari sisa sampah organik. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Bu. Iya dong. Tutup soal kan kipas angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Indria. Saya mau bertanya kepada Saudari Firma, apakah semua buah
dapat menghasilkan ekoenzim. Kak. Serta apakah perbandingan buahnya harus sama atau tertentu atau terserah saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Firma. Aul. Ini aneh-aneh sih. Iya. Sama apa pengawet? Alkohol aja nya. Itu dijamu atau balik. Keluar Kak dari seminarnya. 1.000 per batang loh. Iya. Ada mah yang panjang tuh, yang Pampas. Pampas tuh berapa? Kalau pampas tuh mehong. Pampas tuh Kakak ada pasanan dulu iko. Paket bungo. Tapi di Painan sih masa Kakak lagi kerja di Padangnya masan bungo tapi leka kajannya Painan. Wah. Baru Kak Bu, baru tapi pasarnya di Painan sih orang masan. Tergantung isiannya. Kalau pitingnya dari awak? Iya. Biasanya berapa? Biasanya sekitar 30-an. 30-an itu udah terbatas lembaran pitingnya. Kalau pitih ya. Soalnya kan itu kalau kue kan bisa tuh dibeli sama yang mau kan. Kertas tuh nggak masuk itu udah kayak udah 30 tuh aklatelado jaso sih. Pada sudah. Iya, soalnya patang tuh apa mah kawannya lulusnya PNS tuh ngirim bunga sih. Payah Kak kepainan soal untung Kak off. Hari kok Kak off mau ke balik kos masuk aja li. Jual alkohol Kak? Hah? Jual alkohol? Jual apa Kak? Nggak ada Kak jual alkohol. Jual apa kan Kak Koreangan? Pertama tuh harus dikasih semprot aja alkohol lu. Antusias punya jaminan jadi gue pampas tuh boleh nyanta. Iya pampas tuh soalnya estetik kan warnanya. Lumayan lo kadang sebulan tuh ada 2 dapet walaupun nak lembab tiap hari lah itu soalnya kan itu kayak sampingan gitu gak punya. Kalau Iko kok Sentaria. Iko nggak warna. Soalnya Kak coba warnai. Kalau yang Iko kan lo tahu kan mana itu ilalang ke Sentaria. Kalau yang gadang baiklah, terima kasih kepada Rara Indria yang sudah bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apakah semua buah bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pembuatan ekoenzim. Nah, di sini dari artikel yang dibaca itu ada banyak buah yang disebutkan bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Nah, seperti mangga, jeruk, nanas, pepaya, manggis dan lain-lainnya. Nah, bahkan ada juga pembuatan ekoenzim yang mengkombinasikan buah, misalnya mangga dengan jeruk itu disebut sebagai MJEE atau mangga jeruk ekoenzim. Ada juga nanas jeruk yang biasa disingkat dengan MJEE atau nanas jeruk ekoenzim. Ada juga PJEE, pepaya jeruk ekoenzim. Ada juga PMEE, pepaya mangga ekoenzim. Ada juga PNEE, ada pepaya nanas dan ekoenzim. Nah, jadi banyak juga artikel yang membahas bahwa mengkombinasikan buah seperti yang disebutkan tadi dengan memvariasikan sisa organik, maka itu bisa memperbanyak atau memvariasikan pula nutrien yang terkandung di dalamnya sehingga mikroorganismenya akan menjadi semakin aktif. Nah, salah satu hasil penelitian dari artikel yang dibaca bahwa dengan konsentrasi 12,5% PNEE, yaitu kombinasi pepaya, nanas, ekoenzim, itu menghasilkan dengan hasil penelitian bahwa efektif dengan konsentrasi tersebut efektif untuk digunakan sebagai disinfektan. Kemudian ada juga dengan konsentrasi 25%,
itu juga bisa efektif digunakan sebagai disinfektan. Nah, namun untuk kombinasi buah lain seperti MJE atau mangga jeru ekoenzim dalam konsentrasi 25% itu ternyata tidak efektif digunakan untuk ekoenzim. Nah, jadi dari artikel yang ada itu bahwa ada beberapa konsentrasi tertentu di mana ketika dia diuji keefektivitasan disinfektan yang dihasilkan ini, maka ada yang efektif, dan ada yang tidak efektif. Jadi ketika kita mengkombinasikan buah untuk kulit buah atau sisa sampah organik untuk pembuatan ekoenzim, maka perlu juga kita pelajari bahwa ada perbandingan konsentrasi tertentu yang bisa kita gunakan agar ekoenzim yang kita hasilkan berkualitas baik dan efektif untuk digunakan sebagai disinfektan atau sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan. Nah, itulah penjelasan mengenai pertanyaan tadi. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, banyak artikel yang membahas bahwa semua buah, semua sisa sampah organik berupa buah maupun sayuran itu bisa digunakan sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Kemudian ada beberapa konsentrasi tertentu di mana mengkombinasikan beberapa jenis buah dalam bahan pembuatan ekoenzim itu butuh perhitungan untuk menghasilkan ekoenzim yang efektif sebagai anti mikroba atau biasa kita sebut sebagai disinfektan. Nah, itulah tanggapan atas pertanyaan tadi kepada Rara Indria. Apakah ada tanggapan lain? Dipersilahkan. Terima kasih atas penjelasan dari Saudari Vilma. Saya cukupkan. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali kepada Rara Indria. Kemudian, apakah ada pertanyaan lain atau tanggapan lain? Nah, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan presentasi kita hari ini mengenai pemaparan makalah pemanfaatan ekoenzim dari sisa sampah organik. Terima kasih kepada